masih kan ini kan kasus ini masih berjalan, laporannya masih berjalan. Tapi kan sampai sekarang Dede belum klarifikasi. Ya, seperti apa nih mungkin? Sebenarnya kalau menurut aku pribadi nggak ada yang berrelasi dengan klarifikasinya. Saya juga ada punya lawyer ataupun kuasa hukum yang harusnya bisa diselesaikan dengan kuasa hukumnya mereka. Dan sebenarnya ini agak terlalu berlebihan sih. Kalau yang nggak tahu jangan ikut campur, apalagi yang menggebu-gebu. Karena gue sempat ini juga nih agak greget sama yang baju hijau. Gue nggak tahu baju hijau, jaket hijau atau segala macam. Kalau seandainya memang lo tidak tahu dan jobless lo bukan ada di sana, jangan bersuara seenaknya. Karena sama aja lo kayak makin menggebu-gebuin segala macam gitu. Karena gimana pun Lesti sama Bilar ada gua segala macam, mereka tetap jadi sahabat gua sendiri, Bilar juga talent gua segala macam. Jadi gua nggak mau nih kalau seandainya masalah-masalah kayak gini tuh kayak seakan-akan Lesti kayak mafia musik gitu ya kan, nyanyiin lagu segala macam kayak terlalu berlebihan lah seperti itu. Contohnya kayak gitu. Dan sekarang kayak gue juga jadi agak-agak ngeri ya, setiap talent-talent gue nanti ngeluarin lagu segala macam, ngeluarin lagu, pencipta lagu nuntut hak segala macam. Lama-lama di Indonesia nggak ada penyanyi, jadi pelawak semua gue kasih. Ada penyanyi jadi pelawak semua. Udahlah, stop lah. Kalau seandainya memang ada masalah kayak gitu, jangan di up sosial media dulu. Kita temuin dulu. Kan ada pihak label, pihak manajer, ada pihak segala macam. Ya, ketika nanti ada salah satu yang emang ada jalur tengahnya, maksudnya kayak ketika udah diobrolin ada jalur tengah kan enak. Kalau kayak gini kan kayak, wah udah ngotot di sosial media, ini udah ngotot di sosial media nggak akan ada apa-apa. Harusnya ada mediasi. Harus ada mediasi secara keluargaan dulu kan awal-awalnya sih. Gue harus akuin beberapa lagu yang kadang dulu dibawain sama beberapa penyanyi zaman dulu tidak terkenal dan akhirnya dibawain sama penyanyi-penyanyi baru dan akhirnya lagu itu booming. Fair dong. Nah memang kalau seandainya memang ada royalti dan segala macam ya diomongin baik-baik aja dan juga ada rasa terima kasihnya karena lagu lo jadi meledak. Karena gue kasihan kalau seandainya ngelakuin penyanyi zaman sekarang yang ditutup. Lama-lama gue nggak tahu dia nyanyi pakai bahasa apa atau mereka mendingan jadi pelawak atau jadi master chef, mendingan sekalian masak nggak ditutup kok. Sedangkan master chef juga masak menunya beda. Itu ditutup dengan apalagi yang sekarang baru nih dengan nominal yang gede banget 24. Ideal dia 24 juta. Gue nggak tahu lagunya di seperti ini. Jadi gue nggak tahu lagunya seperti ini. Tapi ketika akhirnya video kayak gini gue tahu memang mungkin ada kesalahan dari pihak manajer media atau dari pihak label yang belum komunikasi sama pihak mereka. Tapi harusnya nggak usah sampai dipublish kayak gitulah dan sekarang sikap kalau nggak salah anak dari pencipta lagunya kan. Menurut gue sih mendingan ya udah baik Pak pencipta lagu berkomunikasi dengan pihak label, manajemen dan kuasa hukumnya dirundingin gimana baiknya, gimana langkah terbaiknya. Bukan apa-apa dituntut langsung dituntut sekian berapa puluh M, enak banget. Seharusnya malah bisa dibikin kayak semacam kolaborasi, harusnya seperti itu. Iya, harusnya dibikin kolaborasi gitu. Sebenarnya kalau seandainya kita bikin simbiosis mutualisme ya, jadinya tuh sama-sama saling nguntungin, saling ngebantu, saling ngangkat. Jadi lagu-lagu zaman dulu pun masih bisa dilestarikan kan. Kayak, wih banyak kok lagu-lagu zaman dulu yang naik banget sekarang dinyanyiin sama penyanyi-penyanyi pendatang baru lah, yang di recycle lah segala macam gitu. Wah banyak kok, cuma ya kadang kan kita nggak pernah tahu emosional seseorang ya. Nah kadang kalau udah emosi kayak gini, akhirnya dia udah pecah-pecah, teriak-teriak di sosial media, di media, di acara-acara segala macam, dan biar nanti bumerangnya datang, udah nggak dipakai nanti lagi di TV, ya kan? Udah nanti lagu-lagu karya-karyanya nggak dinyanyiin lagi sama penyanyi-penyanyi lain, karena pada takut gitu. Kalau sana nanti lo di blacklist sama stasiun TV, berarti salah siapa? Salah diri lo. Bisa juga salah asistennya, karena asistennya berkoar-koar. Harusnya berkoar-koar, udah fokus aja sama masalah utamanya. Biarkan yang bermasalah berkomunikasi dengan sama orang yang pas, gitu, manajernya, labelnya. Nah, ini asistennya, bener kok omongan Karuben waktu di acara kan kayak sebenarnya lu siapa? Kok sampai sebegitu emosinya? Kan ketika lo teriak-teriak segala macam kan kata maaf itu belum tentu bisa diterima sama semua orang. Gitu. Jadi pokoknya semoga Lesti cepat selesai masalahnya, Bilal dan juga cepat selesai masalahnya buat para pencipta lagu juga segala macam. Semoga karya-karya juga luar biasa dan baiknya semua para yang bekerja di dunia musik Indonesia kalau ada masalah tombo diomongin dulu, jangan dikit-dikit gara-gara sekarang ada sosial media di up aja di sosial media. Ngeri zaman sekarang sosial media. Bang Dery, mungkin nggak sih seorang DJ Lesti melakukan laporan tanpa izin? Gini, pihak label dan manajemen Lesti itu profesional dan itu bukan manajemen ataupun label yang ece-ece atau label kecil segala macam. Banyak sekali bintang di dalam label itu. Banyak, ini manajer-manajernya itu banyak sekali bintang-bintang yang luar biasa. Udah pasti ada komunikasinya. Kadang kan ada gini ya, kadang kita kalau seandainya mau negosiasi sama orang, ditolak. Mau ngomong kayak gini, ditolak. Ntar giliran udah booming,
disingkat. Kayak orang casting tuh. Kalau namanya belum naik nggak bakal dipakai di PH. Kalau udah naik kejar itu udah biasa lu di entertain. Cuma dulu kalau belum ada sosial media waktu gua kecil nyokap gua masih di stasiun TV ya, nggak ada nih masalah-masalah kayak gini. Ada masalah apa gede? Misalnya gua artis senior punya bermasalah soal PH, dikomunikasiin. Kalau 5 apa? Di up di media, kata-kata di sosial media, dituntut seenaknya. Angkanya gua nggak tahu hitungan dari mana mereka. Jadi kayak pokoknya coba selesai lah. Jangan sampai ada keributan lagi kayak gini segala macam. Jadi sosial media itu tempat yang benar-benar positif lah. Jangan apa-apa tuh bumerang, sikat, ajar. Viral dikit, sikat. Gitu loh. Udahlah, jangan. Semoga sukses cipta lagunya. Semoga kalau udah di blacklist, ya udah nikmatin hidup di blacklist. Tapi Lesti sama Bilar sempat ngobrol nggak sih atau curhat? Kita kalau komunikasi sampai detik ini komunikasi yang kita seru-seruan, ketawa, saling cerita, tapi saling cerita itu lebih ke privasi masing-masing sih, pribadi masing-masing, bukan yang kayak bahas-bahas masalah kayak gini. Karena menurutku juga sebenarnya masalah ini bilang penting nggak penting tuh karena itu masalah internal. Oke, thank you ya. Sekarang gue ngurus anak gue dulu.